Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan jadi sampah. Betul sekali nak, sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Bau busuknya dihinggapi banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apalagi bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya benar, sungai yang dipenuhi banyak sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air jadi tercemar. Tidak bisa dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih bahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengelola sampah yang benar? Sampahnya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup, bisa menyebabkan sakit pernapasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, pilah, dan olah sampah. Bu Guru jelaskan satu-satu ya. 1. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. 2. Kurangi penggunaan kertas. 3. Sumbangkan buku pelajaran. Kalau pilah, maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampai sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Ada satu jenis sampah yang berbahaya. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik, yaitu sampah B3. Lalu, bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Tong hijau untuk sampah organik, tong kuning sampah anorganik, tong merah sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan gambar contoh sampahnya di tong. Kenapa sampah harus dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisahkan akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah jadi tempat pensil. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa diubah menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain. Contohnya, kursi atau meja. Nah, sekarang kita sudah paham ya bagaimana cara mengelola sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang.